Selamat siang Ibu dosen dan juga Kakak Asdos. Perkenalkan, nama saya Meliana Lodatu, NIM 71 2018 610. Nama saya Matthew Michael Kaeng, NIM 71 2018 179. Saya Valdi Detekiu, NIM 71 2018 235. Kami memahami bahwa dalam pemahaman apa itu agama dalam agama-agama timur, yaitu dengan adanya penyadaran, yang dimana nilai-nilai leluhur merupakan konsep dari ajaran mereka. Keselarasan dengan alam, yang memahami bahwa manusia dengan alam adalah setara, tidak tinggi maupun tidak rendah. Juga adanya pengelolaan batin atau konsepsi penguasaan diri yang lekat dengan tradisi agama-agama timur dan juga agama-agama suku. Contohnya seperti yoga, meditasi, dan juga upacara-upacara ritual. Agama-agama timur ini juga sangat lekat dengan perilaku keseharian hidup mereka. Agama-agama timur ini memiliki titik temu dengan agama Abrahamik, yaitu terletak pada ciri kontekstual. Namun yang membedakannya ada pada kontur geografis, karena agama-agama timur sangat memperhatikan kontur geografis mereka. Kami juga memahami bahwa agama-agama timur dalam membangun dasar tatanan kehidupan mereka adalah dengan cara penghormatan terhadap leluhur, menyetarakan alam dengan manusia sebagai satu kesatuan untuk menjaga keselarasan. Agama-agama timur tidak menyembah leluhur sebagai yang ilahi, namun mereka menghormati leluhur. Ilahi ada pada segala yang ada, baik manusia dan juga alam, serta mampu merefleksikan wujud respon terhadap kekuatan yang ilahi atau kekuatan yang suci itu sendiri. Berbicara mengenai peradaban timur, tentunya berangkat dari kehidupan keseharian manusia. Dari kehidupan keseharian itu sudah terus berkembang, yang kemudian menjadi ajaran, namun tidak kaku dalam kehidupan mereka. Ajaran-ajaran yang sudah ada tersebut sudah berkembang, digunakan oleh setiap individu dalam kesadaran mereka, yang memandang alam, hewan, dan benda itu sebagai subjek, yang berarti posisi manusia dengan ketiga hal tersebut tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah, mereka sama rata. Ajaran-ajaran tersebut tentu saja sudah menjadi pedoman ataupun cara hidup mereka di dunia sebagai makhluk sosial yang merayakan keberagaman. Poda Hamalimon adalah salah satu bentuk ajaran yang dibenahi strukturnya oleh Debata Sisingamangaraja pada era kolonialisme barat dalam upaya memperkokohkan ajaran Parmalim terhadap masyarakat itu sendiri. Nah, Poda Hamalimon terdapat 5 aturan. 1. Sopan duduk. Sopan duduk dalam artian upaya pembatasan diri terhadap manusia dalam golongan umur agar mampu membawa manusia bisa menempatkan dirinya pada posisi yang benar dalam kehidupan sosial. 2. Sopan makan. Upaya pembatasan kemauan yang melebihi kebutuhan agar tercukupi bagi dirinya dan juga tercukupi bagi sesamanya, sehingga menyenangkan bagi sesamanya dan juga dirinya. 3. Sopan penglihatan. Upaya mengontrol mata dengan benar agar mampu memilih tindakan mana yang benar demi kebaikan bersama dalam lingkungan. 4. Sopan perkataan. Sopan perkataan adalah upaya mengelola kata dengan benar sebagai wujud rasa menghargai terhadap lawan bicara. 5. Sopan melangkah adalah upaya mempersiapkan diri dengan mantap sebelum melangkah agar tidak melenceng dari aturan yang ada, sehingga tidak melenceng dari aturan yang ada. 5 aturan Hamalimon yang berkaitan dengan sebagian esensi yang ada, yaitu keseimbangan. Keseimbangan ada kaitannya sama Poda Hamalimon sebab semua yang yang ada pada Poda Hamalimon membawa keseimbangan pada lingkungan, sehingga relasi antara manusia dan alam, manusia dan ilahi itu tetap terjalin dan seimbang dalam kesibukan manusia. Yang kedua, merayakan perbedaan sebab dari tindakan-tindakan yang ada pada Poda Hamalimon membawa manusia, mengajak pola pikir manusia untuk menerima perbedaan sebab hal-hal yang dilakukan itu siap sangat sekali untuk menerima perbedaan dari berbagai kalangan. Nah, yang ketiga, tindakan keagamaan. Tindakan keagamaan itu adalah respon manusia, kebiasaan manusia yang sudah menghidupi Poda Hamalimon ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memaknai itu sebagai
tindakan keagamaan yang terus dilakukan yang berdampak pada kehidupan sosial. Yang keempat, jawaban perwakilan sendiri. Esensi terapi ilahi adalah di mana manusia memaknai bahwa apa yang ada pada lingkungan, apa yang ada pada dirinya, baik organ, mulut, kaki, tangan, semua dan yang ada pada lainnya itu berkaitan dengan ilahi, sehingga mereka harus mengelolanya dengan baik, merujuk pada sebuah keseimbangan. Analisis relevansi pengelolaan keinginan dengan Poda Hamalimon pada agama Parmalim. Pengelolaan keinginan dalam pengkaitannya dengan Poda Hamalimon ini, saya memahami bahwa adanya upaya kontrol diri atau pembatasan diri dan mampu menempatkan diri seperti yang ada dalam aturan sopan duduk, sopan makan, sopan penglihatan, sopan berkata-kata, dan sopan melangkah. Dengan adanya 5 aturan yang terkandung ini, kita dapat mengontrol arah keinginan kita dengan memulainya dari diri kita sendiri, sehingga kita mampu menempatkan diri serta membatasi diri dalam artian menjauhkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang menyengsarakan. Pengelolaan keinginan jika dikontrol dengan baik, maka kita akan beroleh kebaikan, sehingga kelima aturan ini mampu membawa perubahan yang baik dan tidak merugikan diri sendiri. Sopan duduk mengajarkan kita agar dalam pengelolaan diri mampu menempatkan diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang menyengsarakan. Sopan makan mengajarkan pengelolaan diri untuk tidak tamak atau tidak rakus dalam segalanya. Sopan penglihatan mengajarkan pengelolaan keinginan dengan memiliki penglihatan yang bisa kita kontrol atau batasi untuk tidak melihat hal-hal negatif yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Sopan berkata-kata dalam pengelolaan keinginan mengajarkan kita untuk bisa membatasi diri dari kuasa lidah yang dapat menyengsarakan atau membuat kita jatuh ke dalam dosa. Mengontrol semua ucapan agar dari ucapan kita tidak keluar hal-hal yang negatif dan hal yang bisa membuat kita sengsara. Serta sopan melangkah mengajarkan proses pengelolaan keinginan untuk mampu memiliki komitmen konsistensi hidup yang baik sesuai dengan ajaran ilahi, sehingga kita mampu memiliki hidup yang benar. Poda Hamalimon ini sangat membantu kita untuk mengelola diri dan menjadikan hal yang baik dan tidak menyengsarakan, dengan membantu membatasi keinginan dan diri dari hal-hal duniawi yang menyengsarakan. Dan jika kita melakukannya dengan baik dan benar, serta sesuai dengan apa yang merupakan ajaran dari agama-agama timur, khususnya agama Parmalim, maka diri kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk dan menyengsarakan. Respon manusia dari Poda Hamalimon ini atau Malim sendiri, mereka merespon kepada sang ilahi mereka, yakni Muljadi Nabolon yang mereka percayai. Bagaimana mereka secara sadar menghayati kalau esensi sang ilahi tersebut terdapat pada segala sesuatu yang ada di bumi, dengan melaksanakan tugas tanggung jawab mereka pada 5 aturan Poda Hamalimon itu di dalam kehidupan mereka. Membuat saya tertarik yaitu bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di dalam realita yang terjadi di dunia sesuai dengan kemampuan mereka tanpa memaksakan diri mereka. Karena apabila mereka memaksakan diri mereka atas kehendak mereka atau keinginan mereka, justru hal tersebut akan membawa dampak yang buruk. Maka dari itu dikatakan bahwa kita manusia sebaiknya menjalani hidup seperti layaknya air yang dibawa arus. Kita hanya perlu mengikuti arus dalam kehidupan kita sebagaimana yang sudah ditentukan. Konsep keseimbangan. Konsep ini dihidupi oleh agama-agama timur, di mana mereka mengajak masyarakatnya untuk melaksanakan tindakan yang benar yang menghasilkan keseimbangan. Keseimbangan yang membawa keselarasan dalam hubungan mereka terhadap sesama mereka, dalam hubungan mereka terhadap alam, dalam hubungan mereka terhadap ilah tertinggi yang mereka sembah itu. Nah, hal ini perlu kita ikuti, perlu saya ikuti sehingga ketika saya menjalani kehidupan ke depannya, saya mampu mengelola tindakan saya, gaya berpikir saya dengan baik sehingga menghasilkan keseimbangan yang baik dan membawa dampak yang baik bagi kehidupan saya dan lingkungan saya. Penghormatan kepada leluhur, kesetaraan alam dengan manusia, pengandalan diri, dan pembatasan keinginan.
Mengapa? Karena sebelumnya saya memahami bahwa leluhur memang akan terus dihormati sebagai kebiasaan adat istiadat suatu suku, dan juga sebagai bentuk bahwa mereka sebagai pendahulu kita yang telah membangun serta mengembangkan setiap adat istiadat yang ada sampai sekarang ini. Namun setelah saya mempelajari agama-agama timur, saya paham bahwa penghormatan terhadap leluhur ini merupakan nilai yang menjadi bagian dari ajaran agama-agama timur atau agama-agama suku, sehingga leluhur juga dikaitkan dengan alam, sehingga mereka sangat menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang sudah menjaga alam ini sejak lama. Bahkan pengajian tentang leluhur ini masih terus ada sampai sekarang, bahkan sudah menjadi bagian yang paling utama dalam adat suku-suku tersebut, sehingga menjadi perilaku keseharian yang mampu membawa kebaikan serta keselasan dengan alam, juga menjadi ciri khas atau identik dari suku tersebut. Saya juga terinspirasi dengan adanya pengelolaan diri atau pengendalian diri atau pengelolaan keinginan, karena dengan adanya hal tersebut, manusia mampu belajar bagaimana mengendalikan diri dan keinginan supaya tidak membawa mereka dalam kesengsaraan duniawi. Karena pada zaman modern seperti saat ini, manusia terkadang sulit untuk mengontrol diri mereka, sehingga dapat berakibat fatal bagi kehidupan mereka sendiri. Sehingga menurut saya, pengendalian diri dan keinginan ini perlu manusia pahami dengan sebaik mungkin, guna membatasi diri mereka dari hal-hal yang menyengsarakan dunia ini, dan tentu saja mampu membawa perubahan serta mampu menyelesaikan diri dengan alam, sehingga manusia dan alam saling menjaga keteraturan hidup, karena manusia sejujurnya sangat bergantung pada alam, sehingga kita sebagai manusia wajib menjaganya dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan untuk alam maupun untuk diri kita sendiri. Terima kasih.